Perkenalkan, kami mahasiswa pendidikan profesi dokter hewan kelompok 19H, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kami akan memaparkan materi mengenai USG abdomen. Ultrasonografi atau biasa disebut USG adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot. USG abdomen adalah prosedur pencitraan yang dilakukan untuk memeriksa organ-organ dalam perut atau abdomen menggunakan probe yang ditempelkan erat pada kulit abdomen. Dalam ultrasonografi, kita mengenal ekogenesitas atau ekogenesity, yang merupakan kemampuan untuk memantulkan gema, misalnya mengembalikan sinyal dalam pemeriksaan USG. Ekogenesitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, hiperekogenik atau hiperekoik, yang kedua, hipoekogenik atau hipoekoik, dan yang ketiga, anekogenik atau anekoik. Hiperekogenik atau hiperekoik merupakan jaringan yang memiliki ekogenesitas yang tinggi. Biasanya direpresentasikan dengan warna terang atau putih. Contohnya adalah tulang, lemak, dan dinding vesika urinaria. Selanjutnya, hipoekogenik atau hipoekoik merupakan jaringan yang memiliki ekogenesitas yang rendah. Biasanya direpresentasikan dengan warna yang lebih gelap atau abu-abu seperti limpa. Dan yang terakhir adalah anekogenik atau anekoik, merupakan area yang tidak memiliki ekogenesitas. Direpresentasikan dengan warna yang sangat gelap atau hitam, contohnya adalah air atau cairan. Untuk menginterpretasikan hasil pemeriksaan ultrasonografi yaitu melalui LMNESS atau Location, Margin, Number, Echogenicity, Size, dan Shape. Pertama, location atau posisi dapat diketahui dengan melihat batas-batas dari organ yang diperiksa, serta dengan melihat apakah organ tersebut mengalami perubahan posisi seperti lebih ke kranial atau ke kaudal dari posisi normalnya, atau lebih ke dorsal dan ke ventral dari posisi normalnya. Yang kedua, margin atau tepi dengan melihat apakah tepian dari organ tersebut halus atau rata. Yang ketiga, number atau jumlah dengan melihat organ berlobus. Yang keempat ada ekogenesitas. Terdapat 3 penggambaran USG yaitu hiperekoik, hipoekoik, dan anekoik. Yang kelima ada shape atau bentuk dengan melihat apakah terjadi perubahan bentuk dari organ yang diperiksa. Dan yang terakhir adalah size atau ukuran, apakah terjadi pembesaran atau pengecilan organ yang diperiksa. Pada USG, hewan dapat diposisikan menjadi 2 yaitu dorsal rekumbensi dan juga lateral rekumbensi. Pada posisi probe USG dibagi menjadi 3 yaitu dorsal, sagittal, dan juga transversal. Posisi dorsal yaitu membagi tubuh menjadi 2 bagian yaitu bawah atau dorsal dan atas atau ventral. Sedangkan posisi sagittal yaitu membagi tubuh menjadi 2 bagian yaitu kanan atau dexter dan kiri atau sinister. Sedangkan yang terakhir yaitu transversal, membagi tubuh menjadi 2 bagian yaitu kranial atau depan dan juga kaudal atau belakang. Gambaran dari ginjal normal terdiri dari yang pertama kapsula ginjal yang berwarna hiperekoik, yang kedua korteks ginjal berwarna hipoekoik, yang ketiga adalah medula ginjal yang berwarna anekoik. Untuk ukuran ginjal normal pada kucing yang diambil dari beberapa jurnal yaitu 3,2 sampai 4,4 cm. Sedangkan pada anjing ada korelasi antara berat badan dengan ukuran ginjal. Gambaran normal vesika urinaria. Yang pertama, dinding tipis dan komponennya umumnya tidak dapat dibedakan kecuali transducer yang digunakan dengan frekuensi tinggi. Yang kedua, jika volume urin sedikit, dinding vesika urinaria terlihat lebih tebal. Yang ketiga, urin di dalam vesika urinaria pada umumnya ekolusen atau anekoik. Fragmen mineral di dalam kolon dapat disalah interpretasikan dengan sistik kalkuli. Pemeriksaan mulai dari apex sampai leher vesika urinaria dengan posisi probe transversal. Kasus pertama dilakukan ultrasonografi abdomen dengan posisi probe arah transversal dan juga sagittal. Pada arah transversal dilakukan pengambilan gambar pada ginjal kanan dan ginjal kiri. Pada ginjal kanan, lokasi normal, margin ginjal jelas, tidak beraturan, dan margin kista jelas. Numbernya normal, opacity kista anekoik, margin kista hipoekoik, shape terdapat kista multiple sehingga bagian korteks dan medula tidak tampak, dan size mengalami pembesaran pada ginjal. Pada ginjal kiri,
Lokasi normal, margin ginjal jelas, tidak beraturan, dan margin kista tidak jelas. Number normal, opacity kista anechoic, margin kista hipoechoic, namun tidak jelas. Shape-nya terdapat kista multiple sehingga bagian korteks dan medula tidak tampak dan size terjadi pembesaran pada ginjal. Pada arah sagital dilakukan pemeriksaan pada ginjal kanan dan ginjal kiri. Lokasi pada ginjal kanan itu normal, margin ginjal jelas, number normal, opacity kista anechoic dengan margin kista hipoechoic. Kemudian shape-nya terdapat kista multiple sehingga bagian korteks dan medula tidak tampak. Lalu size terjadi pembesaran pada ginjal dengan ukuran panjang 52,4 mm dengan lebar 35,3 mm. Pada ginjal kiri teramati lokasinya normal, margin ginjal jelas, number normal, opacity kista anechoic dengan margin kista hipoechoic dan juga hyperechoic. Shape terdapat kista multiple sehingga bagian korteks dan medula tidak tampak. Size-nya terjadi pembesaran pada ginjal dengan ukuran panjang 63,1 mm dan lebar 39,3 mm. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada ultrasonografi pada ginjal, maka diagnosis yang ditetapkan pada kasus ini yaitu Fallin Polycystic Kidney Disease.